Heran, kepin ngejatuhin Dewi Persik itu macem-macem cara. Jangan aku kuat, gak bisa jatuhin, jadi bingung dia. Gak bisa, vitamin gue kuat, say. Vitamin gue kuat. Vitamin gue itu dari Allah sama ibu gue. Jadi susah. Gue itu bisa jatuh kalau gue sombong. Gue bisa jatuh kalau gue berada pada suatu hal yang gak bener. Itu baru gue bisa jatuh. Tapi selama gue bener, gue gak akan pernah jatuh. Gue percaya sama Allah. Minta itu, minta belas on. Heran, kepin ngejatuhin Dewi Persik itu macem-macem cara. Si paling benar se-Indonesia, se-artis se-Indonesia. Merasa paling dirinya itu yang paling berharga di artis ini. Seakan-akan menuduh orang kalau banyak yang ingin menjatuhkan dia. Siapa lo? Artis apa lo? Multi apa lo? Multi talenta. Lu aja modal goyang liar sok-sokan lu. Lu pikir lu siapa? Sok-sok mengatain ada orang yang ingin menjatuhkan kamu siapa? Siapa saingan kamu di artis itu siapa? Saingan kamu mana? Mana ada saingan-saingan yang ingin menjatuhkan kamu? Kamu itu harusnya bersyukur kalau kamu itu masih laris, masih dipakai Indosiar sama yang lain-lain. Jangan songo, jangan sombong. Ya, berpikirlah kenapa orang-orang yang suka julitin kamu, kenapa orang-orang yang suka nyinyirin kamu. Jangan mikirin orang begini, orang begitu. Itu sikap kamu aja. Yang suka nyinyirin orang, giliran dinyinyirin, gak terima. Keluar-keluar lagi di sosmed bilang begini begitu. Belum jadi pengalaman dengan Parete baru-baru ini. Terus mana kamu bilang minta maaf ke Parete? Mana videonya? Kagak ada. Mana. Kayaknya jangan bacot kalau gak mau dibacotin. Gak mau dinyinyirin, gak usah nyinyir. Kan kamu sendiri yang ngomong. Kalau tidak mau dinyinyirin, gak usah jadi artis. Kalau tidak ingin dihujat, tidak usah jadi artis. Mending kau sono pulang ke kampung kau itu. Gak usah sok-sokan di sosmed atau di TV. Muak lihatnya. Karena yang nontonin kamu itu bukan cuma orang dewasa, anak-anak kecil banyak. Lihat-lihat goyang liar kamu, aksi panggung kamu, udah kayak clubbing itu yang jam 1 malam. Paham kau? Kau pikir apa yang kau pertontonkan itu bagus? Kau pikir apa yang perlihatkan di publik itu bagus? Iya. Kau itu mestinya bersyukur. Masih dipakai, masih ada job. Bukan nyinyir sana, nyinyir sini. Orang nikah dinyinyirin, mantan nikah dinyinyirin. Artis lain begini-begini kau nyinyirin. Semua kau nyinyirin. Lalu apa yang bisa dicontoh dari kau? Apa? Apa yang bisa diambil dari kau? Kau itu prestasimu bukan prestasi apa? Prestasi nyinyir. Prestasi koar-koar. Kau menjual prestasi apa? Prestasimu apa? Goyang liar. Kalau dari suara, masih banyak penyanyi dangdut yang lebih bagus. Ya, itu yang kau banggakan darimu. Katanya bapakmu polisi, ibumu ibu haji. Terus perilakumu kayak anak setan. Ya. Jadi perempuan itu jadilah perempuan yang memang perempuan. Bukan seperti perempuan jadi-jadian. Menjadi wanita sempurna itu bukan berarti dia harus hamil ya. Tapi kalau kamu ini sudah mandul belagu. Paham kau? Instagram aku hilang. Berkali-kali dihilangin. Berkali-kali suruh boykot. Masih ada nih Dewi Persik. Selama aku niatnya karena Allah, selama aku berbakti sama orang tuaku, sia-sia kamu para pendengki untuk ngejatuhin aku, sia-sia. Karena cuma Allah yang bisa menjatuhkan Dewi Persik. Makanya jangan berharap menggantungkan kepada orang lain. Aku cuma mengharap kepada Allah. Angkuh sekali, enggak, itu keyakinan. Bedain angkuh sama yakin tuh beda. Ngapain gue berharap sama manusia? Berharap sama Allah lah. Kok berharap sama manusia? Apa kabar dulu aku dicekal gak boleh ke dangdut? Ternyata aku main film. Film aku langsung meledak. Box office 2 juta tahun dulu. Akhirnya film, habis itu ke sinetron. Dicekal sana sini. Ya karena Allah, bukan karena manusia. Makanya kamu baru lahir kali bocil. Kamu tuh lihat sejarahnya Dewi Persik zaman dulu tuh kayak apa.
Ke Wikipedia deh. Dewi Persik yang cantik dan yang baik, ya sadarlah. Nggak usah kita memfitnah dunia ini, nggak perlu kita jelajah. Mau duit istri atau maupun duit suami itu sama aja. Lo itu kelakuannya harus dirubah, ya. Peran kamu itu harus dirubah yang baik, ya. Jangan menyindir. Dia aja bekerja dan kamu. Walaupun dia jadi manajer kamu. Sadarlah ya Dewi Persik. Semua itu di dunia tuh apa yang kita dijalankan. Denganlah yang baik dan sempurna. Ini Bunda Andre Ajeng Kelin. Profesional yang terkenal di Amerika Serikat, Australia. Di mana-mana dia kagum. Ya. Perempuan yang cantik itu bukan cantik dari luar, cantik hati dalamnya. Oke? Sadar ya di dunia ini. Enggak. Dewi Persik, lu kan punya duit, pakai buzzer juga dong untuk ngebela lu. Ngapain gue bayar buzzer untuk ngebela diri gue? Aduh, enggak. Berlian tetap berlian, teong tetap teong. Jadi nggak perlu gue harus jadi siapa untuk tetap kelihatan bagus atau biar kelihatan jelek. Biarin aja dengan berjalannya waktu juga orang tahu gue siapa. Nggak perlu lah gue pakai buzzer untuk membela gue. Ada Allah yang membela gue. Cukup itu aja, cukup begitu aja, ya. Jadi nggak perlu sayang banget bayar buzzer. Kalau menurut Dewi Persik jadi kasih orang yang nggak mampu, selesai. Ngapain bayar buzzer cuma buat ngebela diri sendiri biar disanjung? Ogah. Awal bikin geger itu kan Dewi Persik itu sendiri yang keluar-keluar di sosmed itu kan Dewi Persik itu sendiri. Kalau Pak RT memang beliau sudah bilang dia nggak suka sosmed, ya, jangan kan mau di IG, TikTok segala macam, ya, jangan-jangan HP Android aja Pak RT nggak punya. Iya, yang bikin masalah awal itu kan, yang bikin geger tuh ya Dewi Persik itu sendiri lah. Terus ya bahasa yang Pak RT minta uang 100 juta, tapi setelah dimediasi di masjid bareng Pak Ustadz kan, kamu orang kan lihat tuh videonya kan, yang di ini sendiri sama Dewi Persik itu kan, bisa menyimak lah siapa yang benar siapa yang salah, ya kan? Nah, kalau saya sendiri, saya jadi RT di kayak gituin, disuruh naikin bantu naikin sapi. Kalau Pak RT jangan 100 juta, 1 miliar aja saya nggak mau. Ay, aneh. Kalau orang Lampung tuh katanya PIL itu PIL. Ngerti PIL nggak sih? Harga diri. Daging tuh. Kamu ngomong. Hahe, koma kamu. Sembarangan aja kalau mau manggil. Panggil aku Pak RT ya. Pak RT Lebak Bulus 2. Nah gitu, panggil aku Pak RT ya. Kenapa kamu panggil Pak RT? Hah? Kamu ngomong gak butuh daging. Bukannya Pak RT ini gak mau daging ya, gak butuh daging ya. Pak RT ini sangat suka banget sama daging. Tapi mohon maaf banget ya, kalau daging itu dari kamu, jujur aja aku gak mau. Sombong kali lu ya. Baru tahu ya kalau Pak RT ini sombong. Makanya jangan macem-macem ya sama Pak RT. Heran gue, gak bisa menghargai orang gitu loh. Lah, emang kamu mau dihargai berapa? Terus mau kamu apa? Saya tuh nitip sapi saya. Nitip sapi? Emang tempat saya ini penitipan sapi? Gak mau aku. Dagingnya makan semua, saya gak pernah mau makan daging sapi. Hah? Jadi semua daging itu disuruh makan Pak RT? Itu? Oke, jadi kalau itu maumu, semua daging itu akan Pak RT makan. Tapi kalau gak habis, akan Pak RT jual ya. RT kok kayak gitu? Lah, katanya tadi dagingnya disuruh makan Pak RT. Gak ikhlas. Ya udah, kalau gak ikhlas udah. Pak RT gak mau dititipin sapi, ambil aja tuh sapinya, bawa aja ke rumah. Gitu aja kok repot. Kayak gini kan jadi permusuhan. Lah, yang ngajak permusuhan itu siapa? Nggak ada kan? Orang gak mau dititipin sapi kok marah-marah. Tempat Pak RT itu bukan penitipan sapi ya. Di masjid juga bukan penitipan sapi. Kalau di masjid itu tempat orang beribadah ya. Jadi kalau kamu mau nitipin sapi, kemana coba? Ke panti sapi noh. Ada ya panti sapi?
Kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue. Nggak bisa menghargai. Nih aku mau kasih tahu ya. Ini masalahnya bukan salah paham. Kita itu nggak orang bego, bukan orang bego. Ya. Kenapa harus tersinggung juga kalaupun memang sapinya mau diambil? Kan kecuali tidak ada penjelasan dari kita ke Pak Ustadz. Sapinya ini kan mau dibagikan buat orang-orang yang memang membutuhkan di sini di Lebak Bulus. Kenapa harus marah? Sebenarnya sih disikapi dengan bijak aja. Mau disembelih di sini, mau disembelih di mana? Selama kita mau minta listnya untuk orang-orang yang gak mampu atau warga, udah, iya kan? Kenapa harus tersinggung? Terus kalau misalkan tersinggung, Pak RT boleh gitu ngomong, bilangkan sama bos kamu, ini mengenai harga diri. Emang kenapa harga diri? Ya ampun, nih perempuan satu ini betul-betul kok tidak layak jadi artis public figure, tahu nggak? Bukannya kau berterima kasih sama Pak RT karena tidak mempermasalahkan masalah ini lebih panjang lagi. Kau malah mempelintir kata-katanya Pak RT. Kata Pak RT dia yang minta maaf sama lu. Anak TK juga bisa paham kata-katanya Pak RT itu. Tahu nggak? Pak RT bukan minta maaf sama kau, tapi Pak RT mau ngasih contoh sama kau. Kalau kau yang bersalah, kau harusnya minta maaf sama Pak RT. Itu kata-kata Pak RT, kalau dia yang salah sama kau, pasti dia yang akan minta maaf sama kau. Tapi ini kan kau pelintir lagi, katanya Pak RT sudah minta maaf sama lu. Memang kau betul-betul ini artis sombong ya, KPI. Ya, tolong ini orang ini. Minta tolong. Blacklist dia dari semua stasiun TV. Nggak boleh ada lagi keluyuran dia. Sudah aksinya seronok ya, kata-katanya sombong, sok jago. Sudah, boikot dia. Iya, jadi kronologi yang sebenarnya seperti apa sih Mbak DP? Jadi saya itu kan beli sapi. Mbak DP itu beli sapi, terus? Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya. Sapinya itu nggak dikasih alamatnya Mbak DP. Tunggu. Mohon maaf ya Mbak DP. Emang sapinya itu bisa baca ya? Terus kenapa sapinya itu nggak mau dikasih alamatnya Mbak DP? Alasannya kenapa? Karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya, ya. Iya Mbak DP, alasannya kenapa Mbak DP itu gak mau ngasih alamatnya? Lantas alamatnya itu dikasih ke alamat siapa Mbak DP? Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus. Lah kenapa dialamatkan ke Pak Ustadz Mbak DP? Kan yang beli sapi itu Mbak DP. Kenapa harus dialamatkan ke Pak Ustadz? Terus cerita selanjutnya gimana? Kemudian saya titipin Pak sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang nggak mampu di Lebak Bulus siapa aja. Saya mau kasih sapi. Jadi yang benar itu mau dikasih sapi atau dikasih daging Mbak? Karena kalau dikasih sapi itu beda loh Mbak antara sapi dan daging. Jadi kalau mau dikasih sapi itu berarti warga itu mau dikasih sapi satu-satu gitu. Kalau dikasih daging kan setiap warga itu dikasih daging sekilo gitu. Yang benar yang mana? Daging atau sapi? Daging. Oh, jadi mau dikasih daging ya Mbak, bukan sapi gitu. Terus sapinya itu mau dipotong di mana Mbak? Ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar. Lah kok bisa Mbak? Mbak DP itu kan beli sapi dialamatkan langsung ke Pak Ustadz gitu Mbak. Ya jadi seharusnya dipotongnya ke Pak Ustadz ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Lah kalau Mbak DP itu motongnya di teman-teman Mbak DP, itu kenapa kemarin waktu beli sapi tidak dialamatkan ke teman-temannya Mbak DP gitu. Mohon maaf ya Mbak. Kamu ngomong nggak butuh daging, lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya, baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu nggak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Saya punya niat baik loh Mas, dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT.
Jujur saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi Persik ini ya, dengan niat baiknya ingin berkurban dan ingin membagikan daging kepada warga lokal di sekitar itu ya lingkungannya. Saya sangat mengapresiasi, terus terang saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Dewi Persik ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari kasus ini ya, saya melihat itu nanti ke depannya mungkin ya untuk para calon-calon RT yang ingin mencalonkan lagi menjadi RT atau yang sedang menjabat sebagai ketua RT, ini masukan dari saya. Nanti ke depannya selain bisa mengurus tatanan warga di sekitar, itu Pak RT juga harus mempunyai keahlian dalam bidang berbicara dengan hewan. Kenapa penting? Karena melihat dari kasus ini, kalau misalkan dari awalnya itu Pak RT bisa berkomunikasi dengan sapinya, pas begitu sapinya datang, Pak RT tanya, ini kamu mau disembelih di sini atau di mana? Ini kamu titipan siapa? Mungkin kata sapinya itu, Pak RT maaf, saya ini dititipkan untuk disembelih sama sahabat Genjer. Nah mungkin kan jadi permasalahannya nggak rumit kalau Pak RT-nya bisa berkomunikasi dengan sapi, hewan atau segala macam ya. Nah itu untuk, jadi ini perlu diperhatikan nih untuk para RT yang atau mau menjabat sebagai RT, harus bisa berkomunikasi dengan hewan jenis apapun ya ke depannya. Segitu aja dari kantor perwakilan Uganda. Terima kasih. Pak RT, sudah bangga kamu, besar kepala kamu, dibantu dengan rakyat kamu. Kamu nggak malu, kamu laki-laki, hanya ketawa-ketawa saja. Ngapain kamu lapor-lapor buat surat ke KPI? Nah, Dewi Persik itu pendatang, seharusnya kamu melindungi, mengayomi. Kamu tuh RT, nggak pantas kamu RT jadi provokator. Malu dikit dong. Mau berani dengan orang wanita. Ini saya orang Jawa Timur, Banyuwangi punya. Kalau mau ngadepin saya, datang ke sini. Kamu orang berapa? Saya sendiri pun berani. Jangan gitu Pak RT. Malu dikit, dimaklumin lah, namanya perempuan. Setelah siaran live mengenai dugaan penolakan sapi kurban miliknya menjadi viral, Jinstit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya nggak sukanya di sini, yang saya membela Mbak Dewi Persik, kenapa mediasi, kenapa harus ramai-ramai, ada salawatan lah, ada apalah, banyak orang di situ. Kalau mediasi itu biasanya beberapa orang saja ya, dan di situ saya melihatnya sangat sedih ya. Mbak DP yang sudah mau berkurban ya tetap disalahkan ya. Yang saya nggak sukanya kenapa Mbak DP udah menangis katanya dia dibentak sama Pak RT, dibentak perempuan loh, perempuan dibentak. Itu yang saya nggak suka. Dan yang saya nggak sukanya membawa-bawa nama Betawi. Saya orang Betawi ya, tapi saya nggak suka saya tetap membela orang Brebes kalau dengan caranya begitu. Dan sudah terbuktinya ibu-ibu yang baju putih dalam keadaan Mbak DP menangis masih membentak. Itu yang saya nggak sukanya, yang saya percaya kalau Mbak DP itu dibentak, saya percayanya begitu. Karena ibu-ibu itu ya, ibu yang saya keselnya kenapa sampai orang udah mau pulang pun masih dibentak begitu, masih dibentak sama ibu-ibu yang baju putih. Itu bahasa kasar dilontarkan begitu. Yang saya nggak sukanya begitu. Jangan bawa-bawa nama Betawi ya. Saya orang Betawi, tapi saya tetap membela orang Brebes yang orang udah menangis, masih juga orang udah mau pulang, itu ibu-ibu baju putih membentak. Pandai betul Dewi Persik
mencuci tangan ya setelah memfitnah PRT, mengatakan PRT ini memeras 100 juta. Wih, 100 juta kan banyak. Nah, sampai spiral ini dan mengatakan, oh minta maaf PRT karena kesalahpahaman saja, mungkin miskomunikasi ya. Dari sini belajarlah dari Dewi Persik ya. Jaga lisanmu, jangan sembarang memfitnah orang lain. Karena kenapa? Tidak semua orang itu suka sama kamu. Masih lanjut guys. Jadi ceritanya Mbak DP ini mau ngelaporin channel YouTube yang waktu itu kasih judul Arma Dewi Persik mau berkorban tapi jadi korban gitu. Tapi ya harapannya sih hanya sebuah somasi ya. Habis itu mediasi, habis itu berdamai. Karena kalau terlalu panjang ya akan ramai terus begitu. Semoga berakhir dengan damai. Amin. Ini lagi rame ya FYP di TikTok, IG segala macam. Awalnya sih gue aneh kok ada ya Dewi Persik mau kurban tapi kok ditolak Pak RT. RT macam apa? Bego. Sampai pas di mediasi pun itu DP sampai marah-marah. Emang ini masjid punya Allah, masjid punya warga. Aduh serem banget ya. Ternyata usut ceritanya tuh gini, cenahnya kieu. Ceritanya membagongkan. Jadi DP ini pesen sapi beratnya 1 ton, tapi nggak mau diantar ke rumahnya. Katanya takut rumahnya nanti terkenal. Emang rumahnya udah terkenal ya. Ya intinya nggak mau lah diantar ke rumah, dititipin lah di masjid sekitar rumah, di masjid yang ada PRT itu. Ya PRT seneng lah, dikira katanya mau kurban. Ternyata diambil lagi buat disembelih di poskonya Ganjar. Siapa yang sakit hati dititipin hewan kurban ternyata bukan buat dia. Parahnya lagi itu belum sampai situ disuruh diangkutin, dibantu sama Pak RT. Kadang-kadang lagi gila-gilanya nih DP ya. Disuruh bantuin buat ngangkat lagi tuh sapi kurban buat diantar ke Ganjar. Katanya disembelih di sana. Tapi jangan khawatir Pak. Nanti Bapak juga dapat katanya jatah buat hewan kurban ini. Ada gila-gilanya. Itu kayak nggak ngehargain ya. RT kan bingung. Lah salah gua apa? Kenapa lu nggak percaya kurban di sini? Mari gitunya. Kasarnya gitu. Nah mana buat kurban di tempat lain terpercaya ke orang gitu. Ya akhirnya Pak RT silakan aja diambil, cuman ya silakan aja diambil sendiri gitu ya. Ya ini nyuruh Pak RT kan istilahnya, maaf Mbak DP ya, tetangga saja sampai meninggal loh. Gara-gara ditendang sapi kurban. Ini apa kabar sapi kurban 1 ton ditendang sama sapi yang begitu bukan mati lagi kayaknya. Main jerel. Lu nggak suka duit, gua kasih duit, mau 100 berapa itu DP di situ bahasanya. Artis kenapa sih sombong-sombong begitu seolah-olah dia punya uang, punya kuasa, punya follower. Walaupun salah dia marah-marah, gua panggil polisi, gua panggil RT, gua panggil RW, gua panggil presiden sekalipun. Biar lu RT tahu rasa nggak mau bantuin gue ngangkutin hewan kurban. Aduh maaf ya Mbak DP tuh kayaknya cobalah jadi RT. Cobalah Mbak DP ngangkut sendiri sapi kurban yang 1 ton itu. Gimana mampu? Hah, ya bener, jangan kan dikasih uang 100 juta. Gak bakalan ada yang mau ngangkutin itu. Lagian ngapain sih Mbak DP riweh-riweh gitu ya dititipin di situ, ya udah disembelih aja di situ. Apa susahnya ya? Hah, pusing. Apa mungkin jangan-jangan ini ada karena mau. Ini kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai. Dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat warga-warga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya
di sini yang disampaikan oleh ART saya memang seperti itu. Saya hanya membela ART saya sama supir saya. Kalaupun kalian melihat ada tangisan dan yang kemarin itu udah jelas ya, diawali dengan saya live di Instagram, kemudian banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa, dan saya bersikap seperti itu karena dapat omongan dari ART saya dan supir saya. Dan alhamdulillah Pak RT-nya pun juga mengakui dia minta maaf karena emosi. Ya wajar ya kalau beliaunya kecewa. Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain, ya akhirnya saya emosi juga gitu. Berarti sumber masalah utama ART Mami. Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah, mereka justru memberitahu saya. Jadi ART sama supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan. Nah tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, di mana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu loh. Jadi masalahnya bukan dengan ART saya, justru masalahnya dengan Pak Ustadz, di mana sudah clear. Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah. Jadi aku sama Pak RT itu nggak ada masalah, dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga nggak ada masalah. Semuanya clear masalahnya. Cuma di sini nih, dan pada waktu akad ada video yang diserahkan oleh Pak RT-nya itu bukan akad menyerahkan sapi untuk berkorban, tapi akadnya orang yang beli sapi, orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu. Jadi udah clear masalahnya dan nggak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi. Tapi hubungan, kalau dibilang hubungannya gimana sama Pak RT sekarang, baik-baik saja. Dan insya Allah kalau memang saya pas lagi nggak syuting, pas lagi senggang waktunya, saya akan datang. Karena Pak RT sendiri kan bilang kan, aku tidak ada masalah. Mungkin statement terakhir ya, yang Pak RT pakai baju kuning, aku seneng banget. Kenapa? Karena Pak RT-nya bijak banget. Seandainya pada waktu mediasi Pak RT itu kayak gitu, aku senang perasaan aku. Gitu. Cuman kan kemarin itu kan sudah banyak orang yang ikut campur, jadinya emosilah yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, secara sadar, pikiran jernih, dan bertanggung jawab, saya Lutfi JW, pengamat perilaku selebritis Indonesia dan warga negara Indonesia, melayangkan surat terbuka kepada Pagi-Pagi Ambyar Trans TV dan CC ke Komisi Penyiaran Indonesia. Surat terbuka ini saya layangkan karena memang sudah sangat perlu. Mengapa? Karena acara Pagi-Pagi Ambyar telah digunakan beberapa kali oleh salah satu hostnya, yaitu Dewi Persik, untuk melakukan klarifikasi atas persoalan-persoalan pribadinya yang viral dan kontroversial. Dalam catatan saya, ada 3 kasus besar yang diklarifikasi atau dilakukan pembenaran oleh Dewi Persik di Pagi-Pagi Ambyar. Pertama, berkaitan dengan Lesti Kejora. Bahkan di Pagi-Pagi Ambyar sempat mengundang seseorang yang membuli gambar Lesti Kejora. Ini sudah melanggar etika. Yang kedua, berkaitan dengan kasusnya dengan mantan suami, yaitu Angga Wijaya. Yang ketiga, kasus terbaru yang berkaitan dengan sapi korbannya, yang ada perselisihan dengan Pak RT Malkan. Wahai produser Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, gelombang atau frekuensi siaran Pagi-Pagi Ambyar setahu saya itu masih frekuensi publik. Maka tidak layak jika digunakan dengan sengaja dan numpang oleh seseorang berkaitan dengan masalah pribadinya. Apalagi itu bernada pembenaran, cari menang sendiri, cari benar sendiri.
ini melukai akal sehat. Untuk itu, wahai Komisi Penyiaran Indonesia, tolong segera koordinasi dengan Pagi-Pagi Ambyar. Kalau perlu ingatkan itu Pagi-Pagi Ambyar dan artis tersebut agar tidak mengulangi perbuatan itu. Mengapa? Karena kalau ini tidak ditegur atau tidak ditindak dengan tegas akan menjadi referensi yang buruk dan bisa jadi dianggap bahwa hal yang dilakukan Dewi Persik itu benar bagi banyak netizen dan juga generasi muda. Dan wahai netizen Indonesia, terutama penggemar Mbak Dewi Persik, saya lakukan ini bukan atas dasar iri, kebencian, atau karena tidak suka Mbak Dewi. Justru saya lakukan ini karena ngiman Mbak Dewi, ngiman Trans TV, dan juga ngiman moral generasi muda Indonesia. Saya lakukan ini sebagai kontrol sosial agar acara-acara TV, public figure, dan juga selebritis mampu menjaga dan mewariskan nilai-nilai sosial yang memperkuat moral dan karakter generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa? Boykot Dewi Persik. Netizen Indonesia dimanapun Anda berada yang saya sayangi, fakta membuktikan bahwa tidak mudah dan sangat sulit memboikot orang artis yang sedang terkenal, viral, fenomenal, apalagi memiliki acara tetap di lebih dari satu stasiun TV nasional. Ingat Ayu Ting Ting kan? Lebih dari 100.000 orang menandatangani petisi pemboikotan pun tidak ada hasilnya. Ngapain? Kita mengerahkan energi, pikiran, tenaga, dan kuota untuk sesuatu yang sangat sulit terjadi. Mending kita kembali kepada persoalan, kebutuhan, serta potensi kita sendiri agar hidup lebih sehat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Loh, tapi kan Dewi Persik ini sudah meresahkan masyarakat dengan komentarnya, dengan nada bicaranya, dengan ekspresinya, kemudian dengan, maaf, sedikit keangkuhan dan kesombongannya. Itu kan sangat meresahkan. Begitu kata beberapa netizen. Tetapi sahabatku sekalian, kita walaupun tidak suka dengan dia, tidak perlu melancarkan pemboikotan. Karena akan menguras tenaga kita. Dan jika memang nanti diboikot, itu bukan karena kita, karena kesalahannya sendiri. Gitu, artis yang sedang terkenal fenomenal itu kalau diboikot oleh TV itu karena kesalahan sendiri, bukan permintaan netizen, dan itu kesalahannya harus sangat fatal, ya. Namun dari hati yang paling dalam, sebagai pengamat perilaku selebritis, saya mengharap kepada Mbak DP sebagai public figure dengan banyak sekali penggemar, tentu saja penggemar negatif atau hater juga ada, supaya lebih cool, lebih dewasa, lebih bijak dalam menanggapi, merespon, ataupun menyerang balik
orang yang tidak Mbak DP suka atau yang tidak Mbak DP sukai. Agar apa? Agar menjadi role model atau contoh yang positif bagi banyak pihak. Oke? Nah, netizen yang kebanyakan orang awam tentu punya harapan besar agar para idola, selebritis, public figure itu memiliki sesuatu yang menginspirasi dan bisa dicontoh. Tidak cukup hanya suara, tidak cukup hanya wajah, tetapi attitude, sikap dan kepribadian yang keren dan elegan. Itu yang dibutuhkan agar netizen itu lebih beretika. Kita semua, termasuk saya dan para artis, para produser TV, pokoknya semua punya harapan yang sama, yaitu netizen Indonesia bisa lebih beretika. Tetapi kalau tidak dicontohkan oleh para public figure, ya ini sama saja dengan mimpi di siang bolong. Oke? Semoga menginspirasi. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, pria keren asal Jepara. Oke guys, saya komentar di akhir video ya. Setelah mendengarkan beberapa nyinyiran dari netizen terhadap Mbak Dewi Persik ya, dan saya menyimpulkan bahwa momen Idul Adha di tahun 2023 ini mungkin akan menjadi kenangan termanis ya, sejarah manis. Masyarakat Indonesia akan mengingat di mana ada peristiwa seorang artis ribut atau bermasalah dengan Pak RT hanya gara-gara kasus pemindahan sapi. Dan teman-teman bisa mendengarkan dari netizen-netizen tadi ada bahasa-bahasa yang wah, saya agak ngeri guys ya. Ini karena permasalahan Mbak Dewi Persik dengan Pak RT ini ternyata memasuki babak baru guys. Karena Mbak Dewi Persik ini saya lihat di beberapa sosial medianya ya, dia berinteraksi dengan penonton, dengan para followers, netizen ya, itu masih membahas juga, masih menyinggung juga. Dan ada satu kasus di mana dia melaporkan atau ingin memproses salah satu YouTuber yang mungkin di situ memuat pemberitaan di mana Mbak Dewi Persik ini tidak menerima dengan baik ya. Waduh, mudah-mudahan Mbak Dewi Persik tidak melaporkan saya ya. Tetapi kalau mau melaporkan juga nggak apa-apa guys ya. Ya, mudah-mudahan bisa numpang pansos. Saya numpang pansos ke Mbak Dewi kalau misalnya saya dilaporkan. Dan saran saya kepada Mbak Dewi, ya sudahlah, kalau memang menginginkan agar permasalahan ini selesai, tidak ada pembahasan lagi, tidak ada pemberitaan lagi, ya sudah. Kalau masih terus membuat pernyataan-pernyataan, membuat narasi di media sosial, ya sejauh itu tetap selalu ada pemberitaan, tetap selalu ada nyinyiran, tetap selalu ada konten-konten yang menyerang ataupun mengkanter, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi Persik ya. Karena terus terang saja permasalahan Mbak Dewi Persik dengan Pak RT kemarin itu sudah mengurangi simpati publik kepada Mbak Dewi Persik ya. Artinya publik semakin banyak yang menyimpan, menaruh kemarahan atau kurang sreg lagi dengan Mbak Dewi Persik ya. Semoga Mbak Dewi Persik kita berharap bisa memperbaiki diri, bisa koreksi diri, ya, bisa lebih baik lagi, agar ke depan mungkin bisa lebih menjaga tutur kata atau lisannya, ya. Oke teman-teman, semoga kita juga bisa mengambil hikmah, pelajaran dari peristiwa atau permasalahan Mbak Dewi Persik ini, dan semoga Idul Adha di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini ya, karena ini terus terang sangat memalukan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.